Ledakan, 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 ledakan. 4 raungan memekakkan telinga berturut-turut meledak dalam sekejap, seolah-olah ruang itu hancur, dan angin tinju yang ganas melonjak, membuat udara di sekitarnya mengaum, dan danau yang tidak jauh juga meledak menjadi gelombang. Pohon raksasa itu bergoyang. Melihat Xiaoyan yang masih berdiri diam, alis Li Yin menyatu, jubah lengan bajunya tiba-tiba jatuh, dan tubuhnya bergoyang ringan, dan sudah tersapu ke arah Xiaoyan, seperti bulu halus, tubuhnya seperti listrik, dengan 10 jari zhang ringan, ujung jari ramping melintas dengan cahaya aneh. Ledakan. Pada saat 4 arah angin tinju datang, alis Xiaoyan tiba-tiba berkedut, matanya tenggelam, tinjunya tiba-tiba terayun, api merah emas di atasnya melompat, terbungkus sumber kaisar Qi, bersiul untuk memenuhi hawa dingin. Gaya tinju. Semua orang hanya melihat bunga di depan mereka, dan sesosok terbang keluar, berteriak lagi dan lagi. Saat berikutnya, sosok jubah hitam tiba-tiba bangkit dari asap dan debu, dan saat itu naik, cahaya agung seperti itu menebas langit seperti pisau dan menghantam tempat Xiaoyan berdiri. Ketika dia melewatkan satu pukulan, ekspresi Li Yin tetap sama, jari-jari kakinya mengetuk ringan, dan dia melangkah ke udara dengan kaisar asal Qi, dan aura agung bergema dengan hati yang gemetar di antara lengan bajunya yang mencicit. Apa? Melihat Xiaoyan meniup teman-temannya pergi tanpa cedera, ekspresi orang kepercayaan Li Yin berubah. Kekuatan mereka telah mencapai puncak roh kaisar. Ditendang oleh seorang pria yang datang entah dari mana. Di tengah keheranan semua orang, Li Yin menyapu di depan Xiaoyan, dengan ekspresi muram di wajahnya, telapak tangannya terbanting, dan aura dingin memenuhi udara, membuat ruang di sekitar telapak tangan muncul beberapa retakan yang sulit dideteksi, dengan mata telanjang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan hatinya juga terkejut. Dia juga seorang kaisar. Kekuatan orang di depannya ini beberapa kali lebih kuat dari 2 pembantu kaisar yang dipanggil oleh Li Yan sebelumnya. Setelah berpikir sebentar, Xiaoyan juga membanting telapak tangannya tanpa ragu-ragu, sumber energi kaisar di tubuhnya beredar liar, melonjak melalui anggota badan dan tulangnya, dan gelombang kekuatan terpancar dari tubuhnya, memukul Li Yin dengan keras. Oke, Li Yin juga jelas terkejut ketika dia melihat ledakan kekuatan Xiaoyan. Orang ini hanyalah kaisar roh, dan kaisar Qi asli di tubuhnya sebenarnya sangat kuat. Memikirkan hal ini, Li Yin tiba-tiba mencibir, tetapi hanya seorang kaisar yang berani masuk ke tempat ini, dan dia tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Bersenandung, telapak tangan menghantam kehampaan, dan udara dingin tak berujung meresap dari telapak tangan, mata Li Yin seperti obor, dan udara dingin di matanya sangat menakjubkan. Tertawa, di bawah pengawasan semua orang di bawah, kedua telapak tangan menabrak satu sama lain. Dalam sekejap, udara dingin dan api merah memenuhi udara, dan akibatnya meledak. Permukaan danau di bawah hancur, bergetar hebat, seperti air mendidih. Dalam asap yang mengepul, kedua sosok itu mendarat dengan cepat. Tepat saat jari kaki mereka menyentuh tanah, Xiaoyan menginjak tanah dan menyapu dengan keras ke arah Li Yin. Dia merasa sedikit lebih berat di hatinya untuk pria hebat ini. Hanya dengan satu telapak tangan, dapat dilihat bahwa orang ini harus menjadi orang yang paling tirani di antara kaisar yang dia temui sejauh ini, tentu saja, kecuali Yin Chang, jika yang terakhir mencapai tingkat Li Yin, dia pasti orang yang cukup kuat untuk melawan pelaku kejahatan kaisar. Begitu Li Yin jatuh ke tanah, dia terkejut ketika melihat Xiaoyan bergegas ke arahnya. Meskipun pukulan tadi tidak menggunakan semua kekuatannya, bahkan seorang kaisar biasa pun akan terpaksa mundur. Kaisar kecil Ling ini, sebenarnya tanpa cedera. Menarik, Li Yin segera mencibir, tidak apa-apa, hanya untuk mengambil orang ini dan mencoba teknik rahasia yang baru saja berhasil dia latih. Desir, Li Yin mengulurkan tangannya tiba-tiba, menggenggam tangannya erat-erat, dan udara dingin melonjak di matanya, dan tubuhnya dipenuhi dengan momentum yang mencengangkan. Lapisan es, permukaan danau yang semula bergelombang juga tiba-tiba mengembun, membeku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti, dan dia menatap Li Yin dengan terkejut. Pada saat ini, kulit yang terakhir semuanya putih, dan aliran udara dingin menyembur keluar, membuat orang merasakan dingin dari hati. Ini adalah teknik gerakan es misterius orang dewasa. Ini adalah teknik rahasia yang kuat yang lebih kuat daripada seni kekaisaran tingkat tinggi. Kaisar biasa akan mati dengan satu sentuhan, dan orang ini pasti akan mati. Melihat perubahan Li Yin, beberapa orang yang jauh mengangkat teman mereka yang terbang keluar dan berkata dengan dingin, teknik gerakan Xuan Bing adalah teknik rahasia yang baru saja dikembangkan Li Yin dalam beberapa bulan terakhir, dan itu pasti yang terakhir. Sebuah gerakan pembunuh. Sungguh momentum yang kuat. Xiaoyan berhenti, alisnya berkerut, rasa dingin ini menyerang, bahkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi, sudut mulut Xiaoyan sedikit ke atas, lengannya terkulai ke bawah, telapak tangannya terkepal, dan api emas merah sutra diam-diam merembes keluar, akan membentuk Kaisar Yan. Xiaoyan, jangan dorong Dian dengan ringan sekarang,
aku akan menggunakannya. Pada saat ini, suara Xiao Ao yang agak meminta maaf tiba-tiba memasuki pikiran Xiao Yan. Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan nyala api yang baru saja menyebar dari tangannya sudah padam. Apa yang salah? Mata Xiao Yan tertuju pada Li Yin, dan dia dengan cepat bertanya pada Xiao Ao di dalam hatinya. Xiao Ao menyatu dengan Dian di dalam tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, seharusnya cedera setelah pertempuran terakhir dengan Advire Profound Crystal Beast belum sembuh. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tubuh saya tiba-tiba menjadi lemah. Saya menggunakan Dian untuk melindungi pikiran saya dan memeriksa cedera. Petik 2. Suara Xiao Ao terdengar, dan dalam permintaan maaf, ada lebih banyak ketidakberdayaan dan kelelahan, yang tidak sesuai dengan perilaku gembira sebelumnya. Hati Xiao Yan menegang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan firasat buruk langsung muncul di benaknya, dan dia mengangguk diam-diam. Oke, saya akan mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, dan kemudian saya akan melihat cedera Anda. Dengan mengatakan itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya menyipit, kaisar sumber ki melonjak di tubuhnya, mengembun di belakangnya, berubah menjadi aura sengit, dan sosok harimau putih besar yang menjulang perlahan muncul. Meskipun teknik kaisar yang paling kuat sejauh ini adalah penguasa guntur Bafang, tetapi tanpa kerjasama 3000 api kaisar guntur, kekuatannya jelas tidak dapat mencapai maksimum, sedangkan metode harimau putih dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya, terutama gaya kedua, White Tiger Shattering Sky Strike, kekuatannya yang tangguh sedikit lebih tirani daripada seni kekaisaran tingkat tinggi. Anak baik, berani datang ke sini sendirian, itu sombong. Saat harimau putih terbentuk di belakangnya, mata Li Yin menyapu, melihat harimau putih besar di belakang Xiao Yan, dia tidak bisa menahan senyum dingin, udara dingin mengalir dalam senyuman, seolah-olah udara terkondensasi menjadi es. Apakah kamu melihat kakakku? Bagaimana kabarnya? Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, nada bicara Li Yin tiba-tiba menjadi dingin dan membunuh. Jika kamu beruntung, kamu seharusnya bisa bertahan. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan aura pembunuhnya perlahan naik. Kedua bersaudara ini membuat orang marah. Beruntung, ekspresi Li Yin berubah suram ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya dingin, dan setelah waktu yang lama dia tersenyum perlahan. Oke, jika kamu beruntung kali ini, kamu hanya akan mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Li Yin bergegas keluar, dan tanah di mana tubuhnya lewat ditutupi dengan lapisan es. Teknik gerakan Xuan Bing tiran untuk membunuh. Teriakan dingin itu jatuh, dan bila es yang tak terhitung jumlahnya membeku seketika, berubah menjadi bila es berukuran puluhan meter. Li Yin berada di bila es, diselimuti udara dingin, dan rambut hitamnya yang tebal juga tertutup es, wajahnya dingin, seperti es berumur 1000 tahun. Tertawa, bila es merobek dunia dan meraung. Kekuatannya mengejutkan, semua bangunan di sekitarnya meledak, dan serpihan batu berserakan dan bergelombang. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melihat bila es yang bergelombang, dan hatinya dipenuhi dengan kejutan. Li Yin ini layak menjadi salah satu dari 200 pembunuh terkuat dalam daftar pembunuhan, bahkan jika dia adalah dirinya sendiri, dia merasakan tekanan tanpa akhir. Ini baik, mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit, langkahnya maju selangkah, dan auranya tiba-tiba meledak. Harimau putih di belakangnya meraung ke langit, dan bergegas turun seperti harimau ganas, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Harimau putih menghancurkan langit. Dengan raungan bergelombang, harimau putih bergegas ke bila es tanpa rasa takut, dan harimau mengguncang dunia. Harimau putih meraung dan bergegas ke depan, aura melintas di mata harimau, seolah-olah akan merobek dunia. Xiao Yan ada di dalamnya, tubuhnya penuh dengan energi kaisar yang melonjak, menghadap bila es besar, tidak dapat digunakan Kaisar Yan. Xiao Yan langsung melemparkannya pukulan terkuat dari metode macan putih dilepaskan. Tertawa, kekuatan bila es itu mencengangkan, dan itu terbanting bersama dengan harimau putih yang mengaum. Dalam sekejap, embun beku memercik ke segala arah, menembak seperti deretan bilah tajam, menembus batu-batu besar, dan kekuatan besar yang hebat terlihat jelas. Aduh! Harimau putih menjerit di langit, tubuhnya melengkung, lengan harimaunya yang besar menahan bila es, dan mata harimau itu bersinar dengan cahaya merah. Di antara mereka, wajah Xiao Yan serius. Melihat bahwa serangannya benar-benar diblokir, Li Yin sedikit mengernyit, lalu tersenyum muram, berteriak marah, jubah lengan bajunya retak inci demi inci, memperlihatkan lengannya yang tertutup es, telapak tangannya terbanting ke depan, Kaisar Yuan yang agung kekuatannya keluar, membuat serangan bila es yang agak tertunda tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan tanah terbelah menjadi celah tanpa dasar, dan udara dingin menembus. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, kekuatan ini benar-benar sangat kuat. Cahaya di matanya berkedip, dan lengan Xiao Yan juga gemetar saat ini. Li Yin, sebagai 200 master teratas dalam daftar Fierce, adalah seorang pemimpin bahkan di tingkat kaisar, dan tanpa Kaisar Yan dengan bantuan kekuatannya saat ini, dia memang agak lalai dengan yang terakhir.
Setelah memikirkan hal ini, ekspresi Xiaoyan menjadi serius, dan dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Darah emas langsung keluar dari ujung lidahnya dan menetes ke Kaisar Yuan Qi di depannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan melintas di Yuan Emperor Qi, dan harimau putih yang merengek ada di depannya. Pada saat ini, tiba-tiba meletus, mendapatkan kembali kekuatannya, dan bergegas menuju bilah es yang masuk lagi. Anak baik, paksa keluar darah di tubuh. Melihat ini, Li Yin tiba-tiba mencibir, tetapi dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Seorang pria dari roh kaisar benar-benar dapat menahan jurus pamungkasnya yang terkuat untuk waktu yang lama. Jika dia tumbuh di masa depan, bukankah dia akan menjadi monster lain, tingkat lawan? Memikirkan hal ini, sudut mulut Li Yin menunjukkan jejak kesuraman, dan niat membunuh yang kejam di hatinya melonjak lagi. Sehat, Xiaoyan mengerutkan kening, lalu gigi bajanya terkatup rapat, telapak tangannya terbanting, macan putih 9 di belakangnya meraung ke langit, bergegas keluar, dan pada saat yang sama, Xiaoyan juga diledakkan oleh kekuatan besar, dan sosok itu di udara butuh beberapa putaran sebelum mendarat di tanah. Pada saat mendarat, telapak tangan Xiaoyan terulur tiba-tiba, penguasa Changyan sudah di tangannya. Saat berikutnya, Xiaoyan bergegas lagi, niat membunuh Li Yin sudah menguncinya, tidak peduli di mana dia melarikan diri, itu sia-sia. Sekarang, hanya dengan White Tiger Breaking Sky Strike, jurus pamungkas Li Yin dapat dihancurkan sepenuhnya. Konyol, melihat ini, Li Yin berteriak dengan marah, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas keluar dari bilah es. Jalan Guanghua di tangannya berkedip, dan batang besi biru ungu muncul melambai, dan aliran es mengalir di atasnya, membawa kekuatan tak tertandingi. Pada saat Li Yin mengelak, bilah es juga menghancurkan harimau putih, diikuti oleh Li Yin dan bergegas menuju Xiaoyan. Meskipun energi di dalamnya sangat berkurang, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih bergetar. Ledakan, sebuah simfoni logam tiba-tiba meledak seperti guntur yang tumpul, Li Yin melangkah mundur dengan tidak percaya, telapak tangannya sedikit gemetar, mulut harimau itu juga terbuka, dan darah yang berdeguk mengalir keluar, menginfeksi batang besi di tangannya, yang luar biasa mempesona. Prajurit surgawi, Li Yin menatap penguasa Changyan di tangan Xiaoyan, bibirnya menggeliat, dan dia meludahkan dua kata dengan susah payah. Pada saat yang sama, dengan lambaian telapak tangannya, bilah es yang mengalir juga perlahan berhenti, seolah-olah dia telah melakukannya, spiritualitas, menatap peradangan Xiaoyan. Siapa kamu? Bahkan di ibu kota yang kacau, hanya ada sejumlah kecil orang yang memiliki tentara surgawi. Semua orang ini terkenal dan terkenal. Pria di depannya, yang kekuatannya hanya pada tingkat roh kaisar, sebenarnya memegang tentara surgawi. Diragukan, jika itu adalah anak-anak dari kekuatan besar tertentu, masalah Chang Rizong akan datang. Tepat ketika pikiran itu mulai muncul, mata Li Yin tiba-tiba menyipit, menatap mata Xiaoyan, keraguan-raguan asli telah berubah menjadi keganasan, siapapun dia, jika dia berani memprovokasi publik, dia pasti akan mati, senjata. Memikirkan hal ini, Li Yin tidak lagi ragu-ragu, telapak tangannya terbanting, bilah es meraung lagi, dan bergegas menuju Xiaoyan seperti memotong ruang. Setelah pertarungan keras dengan Li Yin, energi darah di tubuh Xiaoyan tidak bisa berhenti berjatuhan. Orang ini sudah jauh lebih kuat dari kaisar biasa. Jika dia tidak habis-habisan, dia mungkin ditanam di sini hari ini. Melihat deru bilah es, pikiran Xiaoyan melintas, matanya tiba-tiba jatuh pada penguasa Changyan di tangannya, dia ragu-ragu sejenak, lalu ekspresinya menjadi tegas, dan ketika dia melambaikan telapak tangannya, penguasa Changyan berdiri, horizontal di depannya, sumber kaisar Qi dituangkan ke dalamnya, dan garis-garis guntur melompat keluar seperti naga guntur yang beredar, dan momentum yang kuat juga tiba-tiba dipancarkan. Tahanan naga guntur, mata Xiaoyan menyipit, penguasa Changyan tiba-tiba berayun keluar, dan naga guntur di permukaan penguasa berubah menjadi penjara naga guntur besar, bergegas menuju Li Yin seperti kilat. Teknik prajurit surgawi, melihat tahanan naga guntur, ekspresi Li Yin sedikit berubah, giginya terkatup, tangannya tiba-tiba terdorong keluar, dan bilah es tiba-tiba meledak, berubah menjadi ribuan permukaan es yang tajam, meledak ke tahanan naga guntur, ribuan jalan Bing Feng terjerat dengan naga guntur yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyebabkan raungan tak berujung. Ledakan, raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan naga guntur kecil dan bagian depan es yang memenuhi langit pada saat berikutnya semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Dalam kabut dingin yang naik, sosok Xiaoyan tiba-tiba terbang keluar, membalikkan tubuhnya dengan susah payah di tengah udara, penguasa Changyan di tangannya terbanting ke tanah, fangkai berhenti perlahan, dan retakan yang dalam terhapus di tanah tempat kakinya digesek. Ledakan, saat sosok Xiaoyan terbang keluar, Li Yin juga terbang karena malu, dan kakinya menginjak batu di belakangnya sebelum berhenti. Bagaimana mungkin, teknik gerakan es misteriusku?
Wajah Li Yin muram dan tangannya sedikit gemetar, meskipun sebelumnya banyak energi yang terbuang oleh harimau putih, tidak mungkin baginya untuk dihancurkan dengan mudah oleh seorang prajurit surgawi. Wajah Xiaoyan sedikit pucat, dan dia perlahan berdiri sambil memegang penggaris Changyan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan matanya yang tajam langsung menyapu ketumpukan reruntuhan tidak jauh, di mana seorang pemuda berjubah putih berdiri. Pemuda itu memiliki rambut hitam dan selendang, wajahnya sehangat batu giok, dan dia tampan. Pada saat ini, tangan kanannya yang terulur perlahan ditarik, dan matanya dengan acuh tak acuh menatap Xiaoyan dan Li Yin yang sedang berhadapan, satu sama lain. Li Yin jelas menyadarinya juga. Dia menatap pemuda berjubah putih dengan mata muram. Ketika dia melihat wajah yang terakhir, alisnya tiba-tiba menyempit, dan dia menggertakkan giginya, kamu adalah Akademi Yunluo, Yuan Tianmu. Xiaoyan juga sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan hati-hati menatap pemuda berjubah putih itu, dia belum pernah mendengar tentang Yuan Tianmu ini. Mari kita bicara tentang Li Yin dari jemaat Changri, tapi siapa orang ini? Kekuatan roh kaisar saja sudah begitu kuat, bahkan aku menggunakan hampir 90% dari kekuatanku untuk memisahkan kalian. Pria muda berjubah putih tersenyum ringan dan berbicara perlahan, nadanya penuh kemudahan. Li Yin melihat sekeliling dengan ekspresi jelek. Semua orang kepercayaannya jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak memperhatikan miliknya sendiri. Memikirkan hal ini, Li Yin melihat yang pertama dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini, Chang Rizong? Dan sepertinya tidak ada konflik di Yunluo Choulege akhir-akhir ini. Xiaoyan menatap pemuda berjubah putih dengan tenang, hatinya juga sedikit berfluktuasi. Dia bisa secara paksa memisahkan dirinya dari pertarungan dengan Li Yin hanya dengan berdiri di kejauhan. Jika kemampuan ini benar-benar dimiliki oleh para siswa Akademi Yunluo, mungkin hanya ada 10 orang di apa yang disebut lembah alam tengah. Yang mengatakan, kamu ada di daftar pembunuh akademi kami, apakah kamu masih memerlukan alasan untuk membunuhmu? Yuan Tianmu tersenyum ringan, menatap Li Yin dengan dingin, meskipun aku dari alam tengah lembah, setidaknya membunuh yang teratas, 100 pembangkit tenaga listrik dianggap memenuhi syarat, tetapi 100 pembangkit tenaga listrik teratas terlalu sulit ditemukan. Saya kebetulan menemukan Anda secara tidak sengaja ketika saya lewat barusan. Dengan teknik gerakan es misterius Anda, saya hampir tidak bisa masuk ke 100 besar. Jadi, kepalamu kebetulan berguna bagiku. Yuan Tianmu memiliki senyum penuh di wajahnya, memandang Xiaoyan yang ada di sampingnya, dan berkata, saudara ini, kepala leher Li Yin, berikan kepada Yuan, dan Yuan pasti akan memberimu kompensasi. Mendengar kata-kata arogan Yuan Tianmu, wajah Li Yin menjadi lebih muram, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Bahkan Wu Yu yang dari lembah tengah Universitas Yunluo dikatakan belum mencapai kaisar. Meskipun reputasinya bagus, itu luar biasa, jauh lebih mengejutkan daripada yang pertama, dan kekuatannya hanya pada tingkat seorang kaisar, tetapi dia sangat sombong. Mendengar ini, Xiaoyan juga menatap Yuan Tianmu dengan heran, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tersenyum yang terakhir, dan berkata, maaf, saya juga ingin menerima kepala orang ini. Yuan Tianmu tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan penuh arti, sudut mulutnya sedikit melengkung dan berkata, aku baru saja melihatnya. Dengan kekuatanmu, mungkin sulit untuk membunuhnya sepenuhnya. Dahi Li Yin meledak menjadi urat biru, tapi dia juga pria kota. Meskipun dia marah dengan kemarahan dua orang di depannya, permukaannya masih hambar. Mendengar kata-kata Xiaoyan, dia langsung tersenyum dan berkata, oke. Karena semua orang menginginkan kepalaku, mari kita ambil satu persatu, kalian berdua, siapa yang lebih dulu? Meskipun dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dibandingkan dengan Yuan Tianmu dan Xiaoyan, dia jauh lebih tirani, tetapi dalam menghadapi mereka berdua bergabung, dia tidak yakin untuk menang. Terlebih lagi, Yuan Tianmu juga orang yang kuat di dunia, di tengah lembah Yunluo Choulege, dan dia tidak yakin akan menang, melawan monster adalah siksaan tersendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Li Yin, Yuan Tianmu terkekeh dan perlahan menatap Xiaoyan dan berkata, karena saudara ini bersikeras untuk pergi, maka kamu harus mengundangnya terlebih dahulu. Saat dia berbicara, senyum aneh muncul di sudut mulutnya dan menatap Xiaoyan, matanya datar, tetapi sepertinya mengandung perasaan yang menarik. Li Yin mendengar kata-kata itu, cahaya dingin melintas di matanya yang tidak mudah dideteksi. Selama Yuan Tianmu tidak campur tangan, itu akan jauh lebih mudah. Adapun pemuda berjubah hitam di depannya, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Kalau begitu biarkan saja. Xiaoyan melirik Yuan Tianmu dengan ringan, sedikit senyum terbentuk di sudut mulutnya, dia melirik ke kejauhan, sengaja atau tidak, dan tiba-tiba berkata dengan lembut, keributan di sini tampaknya agak besar, seseorang telah datang, kakak, kamu pergi dulu.
Kulit Yuan Tianmu berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menoleh dengan sungguh-sungguh, cahaya ungu di matanya mengalir, seolah-olah pupil ungu melintas, dan dalam sekejap, dia dengan jelas melihat beberapa napas tirani naik di kejauhan, menuju sini datang badai. Itu orang-orang dari cabang Chang Rizong lainnya. Lebih baik datang dan membersihkannya bersama. Yuan Tianmu tersenyum ringan. Di antara sopan santun yang mengesankan ini, yang paling tirani telah mencapai puncak kaisar. Selama kaisar tidak pergi, dia tidak akan takut. Ini sangat berani, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa tempat ini adalah kota Changri, base camp jemaat Changri. Saya mendengar bahwa Xiao Yi dari Universitas Yunluo membunuh geng sendirian. Tampaknya saudara Yuan ini juga memiliki ide ini. Petik 2. Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata lembut, dengan nada santai, tanpa menunjukkan kepanikan sedikitpun. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, ekspresi tenang Yuan Tianmu akhirnya berubah menjadi sedikit suram, sungguh lelucon, Xiao Yi sedikit lebih kuat dari dirinya sekarang, dan dia melakukan yang terbaik untuk menghancurkan peringkat 97. Salah satu anggota gengnya, dan geng Changri saat ini, kekuatan keseluruhan jelas lebih tinggi daripada anggota geng yang dihancurkan Xiao Yi di awal. Dengan kekuatan mereka sendiri, tidak mungkin untuk menghancurkan mereka. Jika mereka digantikan oleh Mu Yuyang atau Lin Dao, itu mungkin, tapi baginya, itu tidak mungkin. Kamu, Yuan Tianmu kembali ke akal sehatnya, menatap Xiao Yan dengan dingin, dan kemudian tersenyum ringan, sementara kemeja putih itu melambai, sosoknya melintas dengan cepat, dan dia datang ke sisi Xiao Yan. Kamu memaksaku untuk mengambil tindakan. Menatap Li Yin dengan ekspresi jelek di depannya, Yuan Tianmu melirik Xiao Yan dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada jejak kegembiraan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan dalam suaranya. Xiao Yan tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah menyadari bahwa Chang Rizong memiliki pembantu, semua rencana terganggu. Untuk pergi dengan lancar, dia harus mengandalkan kekuatan Yuan Tianmu. Siapa kamu? Yuan Tianmu tidak terburu-buru, menatap Li Yin dengan dingin, dan bertanya pada Xiao Yan di sebelahnya. Xiao Yan, seorang mahasiswa Yunluo College. Pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi ingin menyembunyikan apapun. Mengikuti pertanyaan Yuan Tianmu, Xiao Yan berbicara langsung. Yunluo College, Xiao Yan, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya terkenal di Tenglong Ranking. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Yuan Tianmu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Hanya ada beberapa orang di alam lembah. Meskipun ada sangat sedikit kesempatan untuk bertemu, dia dapat yakin bahwa orang ini bukan dari alam lembah. Selain itu, hanya ada yang dari halaman dalam daftar Tenglong. Senior Yuan sibuk dengan banyak hal, jadi tentu saja dia tidak akan menyadarinya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan memberikan jawaban yang ambigu. Mendengar keduanya berdiskusi dengan tidak hati-hati di depannya, benar-benar mengabaikan dirinya sendiri, Li Yin juga tertawa marah, tangannya tiba-tiba terkepal, dan aliran aura es yang stabil naik dari telapak tangannya, mengandung kekuatan besar, tidak kalah dengan kaisar manapun. Yah, karena itu dari Yunluo College, senior akan membantumu. Yuan Tianmu juga tertawa ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, dan melangkah maju, jubah putihnya memekik, jari-jarinya yang ramping terentang, dan energi ungu melonjak di tangannya. Mata Tianmu tiba-tiba memadat, dan telapak tangannya mengepal ringan di kehampaan, dalam sekejap, ki ungu di telapak tangannya mengalir keluar seperti kalajengking. Dimanapun ki ungu lewat, ruang itu berdengung. Sepertinya akan meledak kapan saja. Pisau geng ungu Tianhua, pedang geng ungu meraung keras, seperti naga ungu, kecemerlangannya melintasi ruang, menghadapi udara dingin yang meresap. Dalam tampilan suram Li Yin, kecemerlangan ungu menerobos udara dingin langit seperti kekuatan penghancur. Itu menghantam Li Yin dengan keras, dan membanting yang terakhir langsung ke danau di kejauhan, memercik setinggi ratusan meter. Melihat gerakan Yuan Tianmu, hati Xiao Yan juga tercengang. Kekuatan jurus ini langsung mengejar hukum kaisar. Jika dia tidak menggunakan api kaisar, dia mungkin tidak akan menjadi lawan yang pertama. Memikirkan hal ini, mata Xiao Yan sedikit terkulai, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Ao dan apakah luka di tubuhnya telah mereda. Seperti yang diharapkan dari orang kuat di lembah, dia memang kuat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menghela nafas dari lubuk hatinya, seperti yang dikatakan Zukun, semua orang di alam lembah seperti monster, Li Yin telah mencapai tingkat puncak di antara para kaisar, bahkan jika dia bertarung dengan dirinya sendiri dalam prosesnya, banyak kekuatan yang hilang, tetapi mampu ditendang oleh Yuan Tianmu dengan satu gerakan juga mencerminkan keanehan orang ini dari samping. Gu Zongji adalah eksistensi paling elit di Akademi Yunluo. Ketika berhadapan dengan lawan level ini, tentu saja kamu tidak bisa kehilangan wajah Gu Zongji. Mengapa Yuan Tianmu tersenyum? Mu Yuyang pada saat itu tampaknya menjadi orang yang memukul orang kuat yang telah dipromosikan menjadi kaisar selama bertahun-tahun, sehingga membangun prestise tertinggi kekuatannya.
Suara itu jatuh, sosok Yuan Tianmu melintas, dan dia sudah berada di danau. Sumber kaisar tiba-tiba meledak dengan nada dingin, yang bermarga Li, jangan berpura-pura mati untukku, cepat keluar, atau aku akan meruntuhkan tempat ini sampai rata dengan tanah. Meskipun serangan barusan sangat ganas, tidak mungkin untuk membunuh Li Yin dengan ini. Bagaimanapun, yang terakhir adalah orang kuat yang telah dipromosikan menjadi kaisar selama bertahun-tahun, dan perlindungan es di tubuhnya tidak boleh diremehkan. Yuan Tianmu berteriak marah, tetapi danau di depannya perlahan kembali tenang. Li Yin seolah tenggelam ke laut, dan tidak ada kabar. Ledakan. Tiba-tiba, air di belakang Xiaoyan tiba-tiba meledak, dan sosok basah keluar dari air, memegang belati, dan menembak ke arah punggung Xiaoyan. Mata Li Yin seperti listrik, dan pedang pendek di tangannya diukir dengan garis-garis misterius, dan semangat yang menggetarkan jiwa menyebar, dan nafasnya luar biasa. Mati. Jarak hanya beberapa meter melintas dalam sekejap mata. Ada noda darah yang jelas di sudut mulut Li Yin, dan momentum seluruh orang juga sangat melemah. Jelas, Yuan Tianmu terluka parah, tapi pukulan ini cepat dan cepat seperti meteor mengejar bulan, momentumnya melonjak. Pada saat Li Yin melompat keluar dari air, Xiaoyan menyadarinya, dan ketika dia melihat energi yang menyesakkan ini, Xiaoyan membuat keputusan yang tegas, dan Kaisar Qi yang asli di dalam tubuhnya mengalir keluar seketika, hampir di waktu yang sama. Harimau putih sudah terbentuk di belakangnya, dan dengan raungan harimau yang menggelegar, sosok Xiaoyan langsung menghilang di tempatnya. Kilat roh penyegel harimau putih. Bentuk pertama dari teknik White Tiger Siling Lingshan, bukan hanya skill kaisar darah yang menyerang, tetapi juga dapat secara tiba-tiba meningkatkan kecepatan seseorang, tersapu ke kejauhan dengan momentum seekor harimau menuruni gunung, dibandingkan dengan berenang, dengan angin 9 putaran, sedikit tirani. Desir. Saat Xiaoyan menghilang, belati Li Yin menyerang seperti ular berbisa. Belati itu membelah angkasa, menyebabkan ledakan sonik. Sangat cepat. Yuan Tianmu juga menyadarinya saat ini, dan ketika dia menoleh, dia hanya melihat sosok Xiaoyan tiba-tiba menyapu ke depan, menghindari pukulan Li Yin tanpa risiko. Siapa orang ini? Sama sekali tidak ada orang seperti itu di halaman dalam. Kekuatan semacam ini hampir sebanding dengan 10 besar daftar Tenglong. Mustahil untuk tidak mendengarnya. Yuan Tianmu memandang ke kejauhan dengan acuh tak acuh, sosok Xiaoyan perlahan muncul, dan kekuatan besar yang dibawa oleh sprint meledak, menghancurkan bebatuan di depannya secara langsung dengan momentum. Dihindari oleh Xiaoyan dalam sekejap mata, mata Li Yin suram, tubuhnya dipelintir secara paksa di udara, dan dia bergegas menuju tempat Xiaoyan muncul, membunuh. Yuan Tianmu juga menghela nafas ketika melihat ini. Dia benar-benar ingin melihat kekuatan Xiaoyan lagi, tetapi bantuan dari cabang lain akan segera datang. Jika Li Yin terjerat, itu akan menjadi banyak masalah. Xiaoyan, menyingkir, aku akan berurusan dengannya. Yuan Tianmu mengangkat kepalanya, mendengus dingin, tubuhnya berkelebat seperti pita putih, dan itu sudah ditembakkan ke Li Yin. Pada saat yang sama, sumber Kaisar Qi di tubuhnya melonjak liar, dan aura ungu tidak bisa berhenti, mengalir, momentum yang luar biasa. Juga semakin kuat. Melihat Yuan Tianmu, alis Xiaoyan tiba-tiba berkerut, kakinya menginjak tanah dengan keras, dan dia sudah meninggalkan tempat itu. Saat berikutnya, tombak emas menembus langit dan menghantam tempat Xiaoyan, beberapa meter ke dalam tanah. Dari mana datangnya bocah sombong itu, berani datang ke Chang Rizong dengan lancang. Saat tombak emas menyentuh tanah, sebuah suara kasar bergema seperti guntur yang tumpul, dan Kaisar asal Qi berguling dari suara itu membuat semua orang terkejut dan berhenti tanpa sadar. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyapu udara, dan dalam sekejap mata, itu jatuh ke tanah, dan seorang pria besar dengan janggut muncul di wajahnya. Pria besar itu memiliki wajah garang, dan ada beberapa bekas luka mengejutkan di kepalanya yang botak, matanya tajam, dan dia menatap tajam ke arah Xiaoyan dan Yuan Tianmu. Tuan kedua, apakah Anda keluar dari Bea Cukai? Melihat pria besar yang tiba-tiba muncul, Li Yin sangat gembira dan mengucapkan selamat. Li Yin, pria berjanggut itu melirik yang terakhir, lalu melihat ke halaman yang hancur, dan berkata dengan dingin, pemimpin geng sangat peduli padamu, mengapa? Tidak bisakah kalian berdua menghadapinya? Wajah Li Yin malu ketika mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, tetapi matanya penuh kebencian terhadap Xiaoyan dan Yuan Tianmu. Setelah melatih Li Yin, pria besar itu menoleh untuk melihat Xiaoyan dan keduanya, dan ketika dia melihat Yuan Tianmu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus, siapa aku sehingga begitu sombong? Aku tidak berharap menjadi elit Akademi Yunluo, Yuan Tianmu, kamu terlalu berani, bahkan jika itu adalah Mu Yuyang, ketika kamu datang ke sini, kamu harus menimbangnya dengan hati-hati. Melihat pria besar itu muncul, ekspresi Yuan Tianmu tiba-tiba menjadi serius, matanya berkilat ketakutan yang dalam,
dia mendengar kata-kata dengan senyum dingin, "Ini Sentu, pemimpin kedua Chang Rizong, kamu selalu berada di 100 teratas dalam pertempuran sengit, daftar. Orang kuat, angin apa yang membawamu ke sini?" Setelah jeda, Yuan Tianmu berkata dengan ekspresi dingin, "Seniormu benar-benar tidak akan datang ke sini, saya khawatir seluruh kelompok Changri tidak memenuhi syarat untuk berada di matanya, tetapi tidak apa-apa, tugas pengalaman saya adalah untuk membunuh para pembunuh dan masuk dalam daftar. 100 Tuan, Anda muncul tepat waktu." Saat dia mengatakan itu, Yuan Tianmu mengatupkan giginya, dan auranya tiba-tiba meletus, tidak diragukan lagi bahwa kekuatannya beberapa kali lebih kejam dari sebelumnya. Xiaoyan memandang Yuan Tianmu, kekuatan yang terakhir diperkirakan telah mencapai puncak kaisar, tetapi karena Sentu dapat terbang dengan bantuan sayap kaisar, saya khawatir dia telah mencapai pangkat kaisar. Bahkan jika Yuan Tianmu adalah monster di lembah, diperkirakan dua orang juga harus berjuang keras, tentu saja, ini juga memastikan bahwa orang lain tidak ikut campur. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan tiba-tiba beralih ke Li Yin, karena ini masalahnya, satu-satunya cara untuk mengalahkan orang ini adalah sesegera mungkin. Ekspresi Li Yin sedikit berubah ketika dia melihat kekuatan Yuan Tianmu. Kekuatan orang ini tidak kalah dengan dirinya sendiri, tetapi dia jelas jauh lebih muda dari dirinya sendiri. Meskipun dia telah lama mendengar bahwa Yun Luo Cholege penuh dengan roh jahat di lembah, tapi setan pada usia ini benar-benar memukul orang. Xiaoyan, bahwa Li Yin akan diserahkan kepadamu, biarkan mereka melihat kekuatan Akademi Yun Luo. Yuan Tianmu melirik Xiaoyan, tiba-tiba terkekeh, lalu sedikit mengerucutkan bibirnya, sebuah suara tipis terdengar di telinga Xiaoyan, Sentu itu gagal ketika dia dipromosikan menjadi kaisar, meskipun dia bisa menggunakan bantuan kaisar. Dia bisa terbang dengan dua sayap, tetapi kekuatan aslinya jauh lebih sedikit daripada kaisar, aku akan membantumu setelah mengalahkannya, tunggu sebentar. Begitu suara itu jatuh, Yuan Tianmu menggerakkan kakinya, dan tubuhnya menembaki Sentu seperti listrik. Cahaya ungu melonjak dari telapak tangannya, dan cuaca mengalir dalam sekejap, dan ruang tampak membeku saat ini. Sombong, sombong. Mendengar ini, Sentu malah tertawa dan bukannya marah, jubahnya bergetar, kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya yang gemuk melompat keluar dengan gesit, seperti batu besar, menjarah dengan keras. Mendengar kata-kata Yuan Tianmu, Xiaoyan sedikit mengernyit, saat dia memikirkannya, mata Li Yin menyapu seperti pisau tajam, dan tubuhnya juga bergegas ke arahnya, meskipun dia telah dipukul oleh Yuan Tianmu sebelumnya, tetapi momentumnya masih belum berkurang. Sebagai pemimpin generasi berikutnya yang menjadi fokus Chang Rizong pada pelatihan, kekuatannya secara alami tidak akan lemah. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Mata Li Yin merah saat ini, dan tanpa halangan Yuan Tianmu, Xiaoyan seperti semut yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Karena campur tangan Yuan Tianmu, sekarang orang itu dijerat oleh tuan kedua, orang ini bernama Xiaoyan, pasti akan mati. Wajah Xiaoyan serius, dan telapak tangannya perlahan mengepal. Tanpa Kaisar Yan, kekuatannya telah turun banyak, tetapi Li Yin juga telah menghabiskan banyak. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua sekarang berdiri di level yang sama, selain itu, dia masih memiliki kartu truf. Melihat Li Yin yang bergegas ke arahnya, Xiaoyan menggerakkan tenggorokannya dan menelan pil sayap api yang tersembunyi di bawah lidahnya. Saat sumber Kaisar Qi di tubuhnya berbalik, sepasang sayap api merah tiba-tiba terbuka di tatapan heran sang mantan. Kai, membawa Xiaoyan ke langit, tertawa. Saat sayap api berkibar, Xiaoyan naik ke udara, dengan mudah menghindari serangan Li Yin, yang terakhir meninju tanah, dan tanah retak beberapa kali. Sayap Kaisar Qi, melihat ke atas, Li Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia dengan hati-hati merasakan kekuatan Xiaoyan saat ini, dan kejutan di antara alisnya baru saja menghilang. Bagaimanapun, kekuatan orang ini hanyalah roh kaisar. Menarik tombak emas di tanah dengan satu tangan, Sentu menyeringai, wajahnya yang mengerikan bahkan lebih menakutkan, telapak tangannya bergerak tiba-tiba, aura melintas di atas tombak emas, dan aliran origin Emperor Qi terus-menerus disuntikkan ke dalamnya, dan cahaya keemasan mengalir, seolah telah berubah menjadi ular sanca emas. Ular sanca itu meringkuk di langit, dan di bawah minuman dingin Sentu, ia langsung melesat, meledakkan udara di sepanjang jalan. Yuan Tianmu tidak takut sama sekali, telapak tangannya tiba-tiba terdorong keluar, dan Kaisar Qi sumber ungu yang tak ada habisnya melonjak keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi dua kutilang roh ungu, mengepakkan sayap mereka dan bertarung dengan ular piton raksasa emas. Aura ungu memenuhi udara, terus-menerus menelan piton emas. Oke, Sentu, yang mengendalikan ular piton emas, menggerakkan ekspresinya dan melihat ke udara. Punggung Xiaoyan mengepak dengan sayap api. Dengan keuntungan besar, dia menghindari serangan Li Yin berulang kali, tapi itu sangat menguras tenaga, energi kaisar asli, dan pertempuran antara keduanya jelas tidak menguntungkan bagi Li Yin. Orang ini, yang bahkan belum mencapai kekuatan seorang kaisar, sebenarnya bisa terbang. Mungkinkah dia menggunakan harta karun?
Setelah kilasan pemikiran, Sentu menyeringai, dan kemarahan tak berujung meledak dari matanya, menatap mata Yuan Tianmu di depannya, itu bahkan lebih dingin, jika itu masalahnya, maka saya tidak keberatan membiarkan Yun Luo Cholege kalah. 1. Elit, dikatakan bahwa kepala Yuan Tianmu Anda bernilai 300 juta kristal kaisar di peringkat Yun Luo, jangan salahkan saya jika Anda bersikeras datang ke sini untuk mati. Oh, hanya kamu. Yuan Tianmu juga kagum dengan kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba. Mendengar kata-kata Sentu, Yuan Tianmu mencibir, tangan kirinya masih terentang ke depan, dan dia sedang mengendalikan dua burung pipit ungu. Tombak itu muncul di tangannya, dan ujung tombak dari tombak itu masuk, keadaan spiral, seperti naga, diukir dengan garis misterius, penuh kekuatan misterius. Desir, Yuan Tianmu memegang tombak di tangan kanannya, kaisar asal Qi di telapak tangannya berbalik, dan ujung tombak tiba-tiba bersenandung, seolah-olah raungan naga yang samar terdengar, dan seluruh tombak tampak hidup. Ujung sisik naga, naga mengaum. Tangan kiri Yuan Tianmu tiba-tiba ditarik, dan dua kutilang roh ungu yang telah berurusan dengan ular piton emas bersenandung dan meledak, energi kematian terpancar dari darah emas, seolah-olah bisa mengikis ruang. Pada saat burung pipit ungu meledak, Yuan Tianmu tiba-tiba memegang badan pistol dengan kedua tangan, dan raungan naga samar tiba-tiba terdengar. Qi ungu melonjak di atas ujung pistol, dipenuhi dengan roh jahat yang tak ada habisnya, melonjak menuju masuknya Sentu. Tertawa, dengan penguasa Changyan di tangan Xiaoyan, dia dengan mudah memblokir serangan Xuan Bingliyin, dan ketika guntur menggelinding di atasnya, itu berubah menjadi penjara, dan berlari kencang dengan suara bersenandung. Penjara naga guntur ketika wajahnya sangat berubah, sosoknya buru-buru mundur, dan dia disikat oleh penjara naga guntur, dan terbang keluar dengan wajah pucat. Sekali lagi, keterampilan kaisar persenjataan surgawi ditampilkan, dan kulit Xiaoyan juga menjadi pucat. Domain tahanan naga petir adalah seni rahasia kaisar yang asli. Meskipun keterampilan kaisar persenjataan surgawi jarang mengkonsumsi kaisar Qi yang asli, dalam waktu singkat ini, untuk mempertahankan sayap api di belakangnya, kaisar Qi asli Xiaoyan juga habis dimakan. Setelah memukul mundur Li Yin, mata Xiaoyan bergerak, dan dia melihat Yuan Tianmu dan keduanya tidak jauh. Pertempuran antara Yuan Tianmu dan Sentu menjadi lebih intens. Tombak panjang menyapu ruangan, dan udara ungu bergema, dan Sentu memegang pedang panjang emas. Tombak juga menekan selangkah demi selangkah, tombak diayunkan dengan keras, dan cahaya keemasan terus berkedip, menahan erosi udara ungu. Setiap kali tombak berpotongan, itu pasti akan membawa suara memekakkan telinga tumbukan emas dan besi, dan gelombang suara yang kuat menyebar. Datang, sehingga batu-batu besar di kejauhan retak dengan tenang. Melihat penguasa Changyan di tangannya, Xiaoyan juga tersenyum tak berdaya, karena kekuatannya terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari prajurit surgawi, jika tidak, dia dapat dengan mudah mengalahkan Li Yin hanya dengan penguasa Changyan. Bentuk piton emas. Seiring dengan pengeboman kejam Yuan Tianmu, wajah Sentu muram, dan tombak emas di tangannya tiba-tiba menggambar busur misterius, dan sinar cahaya keemasan berkumpul di udara menjadi ular piton emas raksasa dengan ukuran ratusan kaki. Di atas tubuh piton emas, sisik memancarkan aura aneh, dan sepertinya menerangi dunia, seperti naga, ekor piton berkibar, meraung ke arah Yuan Tianmu. Wajah Yuan Tianmu pucat, dan dia bertarung keras dengan Sentu untuk sementara waktu, yang juga menghabiskan banyak pikirannya. Bagaimanapun, yang terakhir adalah orang kuat yang dipromosikan menjadi kaisar. Meskipun dia gagal, kekuatannya jauh dari itu, dari kaisar biasa, saya dapat dengan mudah mengalahkan Li Yin, tetapi menghadapi Sentu, saya sedikit tegang. Ujung sisik naga, Long Xiao. Melihat piton raksasa emas mendekat seolah menutupi langit dan menutupi matahari, ekspresi Yuan Tianmu sedikit berubah, dan dia tidak berani menahan, itu langsung merupakan pukulan paling kejam. Terkejut oleh aura tirani yang dipancarkan oleh keduanya selama pertempuran, Xiaoyan mendecak kagum, tingkat pertempuran ini benar-benar tirani. Aku masih ingin mencari di tempat lain. Pada saat Xiaoyan sedikit tercengang, Li Yin bergegas maju lagi, dan udara dingin di atas telapak tangannya menyelimuti udara, membekukan udara. Xiaoyan menatap Li Yin, matanya sedikit menyipit. Dia hanya menyaksikan pertempuran antara Yuan Tianmu dan Sentu. Keduanya memaksimalkan kekuatan para prajurit roh. Perasaan bisa menggunakannya dengan bebas ada di benak Xiaoyan di saat ini. Diam-diam bergema, karena Chang Yanqi dipromosikan menjadi prajurit surgawi, dia tampaknya sudah lama tidak bergema dengannya. Memegang penguasa Changyan erat-erat di telapak tangannya, meskipun Li Yin sudah di depannya, Xiaoyan masih berdiri diam, dengan hati-hati merasakan sentuhan dari penguasa Changyan di telapak tangannya, seolah-olah meleleh ke bawah, hatinya, dalam dan terpencil. Aku, sepertinya merasa, sesaat sebelum telapak tangan Li Yin mengenai dada Xiaoyan, mata Xiaoyan menyipit dan tiba-tiba terbuka. Diri asli, memegang penguasa Changyan sebagai prajurit surgawi, hanya menganggapnya sebagai senjata tirani.
Kekuatan sebenarnya dari prajurit surgawi jauh dari yang diberikan, tetapi sekarang, perasaan awan yang mengalir dan air bergema di hatinya, Chang penguasa api tampaknya benar-benar dikuasai olehnya. Kekuatan prajurit surgawi. Xiaoyan mengepalkan penguasa Changyan dengan 5 jari, dan menatap Li Yin yang ada di depannya. Dia tiba-tiba tertawa, matanya penuh energi, lalu dia menggerakkan tangannya dengan ringan. Angkasa, angin melolong. Ledakan, hubungan dengan Chang Yanqi seperti membuka lapisan kertas jendela. Perasaan hubungan spiritual membuat Xiaoyan merasakan irama jantung Chang Yanqi untuk pertama kalinya. Itu adalah irama, alat. Penguasa guntur Bafang. Xiaoyan minum dengan keras untuk pertama kalinya, dia tidak mengandalkan kekuatan 3000 Lei Dian, tetapi sepenuhnya mengandalkan fungsi, memori, Chang Yanqi. Penguasa raksasa melambai, mengguncang dunia, penguasa raksasa melambai, dan guntur meledak dari permukaan penguasa, seperti naga guntur yang mengaum di langit, mengguncang dunia, 8 guntur meledak dari permukaan penguasa, bergegas ke tanah, dan naik ke langit lagi, dan petir datang dengan cepat. Berkumpul bersama dengan cara yang tak terbendung, itu menghantam Li Yin seperti naga guntur. Bahan baku terpenting untuk menempa penguasa Changyan, besi halus Changyan, bernilai sebanyak keterampilan kaisar peringkat suci, dan fungsi, memori, sendiri bahkan lebih langka, dan keterampilan kaisar yang ditampilkan dengan cara ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Lebih lemah dari keterampilan kekaisaran yang sebenarnya. Sejumlah kecil kaisar asal Qi yang tersisa di tubuh meraung, Xiaoyan mengatupkan giginya, dan menuangkan semua yang tersisa ke penguasa Changyan. Cahaya spiritual pada penguasa Changyan tersebar, dan meresapi bahkan mungkin membuat Yuan tidak jauh para prajurit roh tingkat tinggi di tangan Tianmu dan Sentu gemetar. Prajurit surgawi, sadar akan paksaan yang tidak biasa ini, kulit Sentu tiba-tiba berubah, dan tatapannya ke arah penguasa Changyan di tangan Xiaoyan sudah penuh dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Yuan Tianmu juga dikejutkan oleh kekuatan senjata ini. Dia melirik Xiaoyan sambil berpikir, lalu menatap Sentu, mendengus dingin, dan sisik naga di tangannya membuka dan menutup. Naga raksasa ungu berteriak di langit, menerobos penghalang piton raksasa emas dalam sekejap, dan bergegas menuju Sentu, energi ungu bertahan, dan ruang bergetar. Pada saat naga ungu menerobos, wajah Yuan Tianmu tiba-tiba memucat, dan tubuhnya, yang gemetar karena muncratan darah, sangat lemah. Tertawa, bersenandung, guntur emas bergegas menuju Li Yin, naga ungu bergegas ke Sentu, dan dua keterampilan kaisar tirani tampaknya menembus ruang Wei, tombak emas di tangan Sentu sedikit bergetar. Terkunci oleh guntur, mata Li Yin terbelah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan kendalinya, kekuatan prajurit surgawi seperti gunung raksasa, benar-benar menekannya. Pada pedang pendek di tangannya, kilatan cahaya aura menghilang tanpa jejak, di hadapan kekuatan prajurit surgawi, prajurit roh hanya bisa gemetar. Guntur melewati ruang, seolah-olah itu jarak jauh dalam sekejap, dan membombardir Li Yin dengan ganas, benar-benar menenggelamkan sosok yang terakhir dengan guntur emas. Sambil memegang penguasa Changyan di tangannya, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Sayap api di belakang punggungnya akhirnya menghabiskan kaisar asal Qi dan menghilang. Xiaoyan jatuh ke tanah dengan gemetar. Perasaan lemah langsung menghantam pikirannya, dan dia hampir pingsan. Kali ini, dia menggunakan semua kekuatannya untuk memaksimalkan kekuatan prajurit surgawi. Saat Xiaoyan mendarat, naga ungu Yuan Tianmu juga meraung dan datang ke Sentu. Ekspresi yang terakhir sangat dingin, dan tombak emas, di bawah pengaruh senjata surgawi, tidak dapat menggunakan setengah dari kemampuannya. Karena itu, piton raksasa emas dengan mudah ditelan oleh naga ungu dan diledakkan ke arahnya dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Minum, mata Sentu merah, dia menyingkirkan tombak emas secara instan, dan mengayunkan telapak tangannya tiba-tiba, membawa energi primordial yang melonjak, menghadap naga ungu, dengan kekuatannya jauh melampaui kaisar, menahan pukulan Yuan Tianmu, ingin datang tidak masalah sama sekali. Wajah Yuan Tianmu pucat, dan ketika dia menyerang, dia bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia memegang ujung sisik nagamu dan nyaris tidak berdiri kokoh. Melihat gerakan Sentu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Lalu dia tidak ragu sama sekali, telapak tangannya tiba-tiba terentang, dan jimat kertas Qian muncul di tangannya. Dia melirik jimat kertas dengan menyakitkan. Yuan Tianmu mengatupkan giginya dan menembakkan jimat kertas ke naga ungu. Ledakan, ledakan, dua raungan berturut-turut yang mengguncang dunia datang. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat bahwa ada kawah tanpa dasar di mana Li Yin berdiri, dan Li Yin terbaring di tepi kawah, ditutupi dengan memar dan nafas yang lemah. Belum mati. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tak berdaya, orang ini sangat sulit untuk dihadapi, dan kekuatan prajurit surgawi belum dihancurkan sampai mati. Batuk. Li Yin bernapas dengan cepat, batuk seteguk darah dengan susah payah, merasa tidak berdaya di sekujur tubuhnya, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya terus menyebar ke pikirannya seperti arus listrik, hampir membuatnya gila.
Bagaimana mungkin? Prajurit surgawi. Li Yin membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba mengaum, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Untuk menghindari cedera fatal, Kaisar Qi asli di tubuhnya benar-benar habis. Selama bertahun-tahun, orang ini adalah yang pertama untuk menyakitinya seperti ini, orang yang berat. Tuan kedua, bunuh mereka. Li Yin berjuang untuk menatap Sentu yang sedang melawan Yuan Tianmu, matanya penuh dengan harapan. Bersenandung, dengan bantingan, wajah Sentu sedikit berubah. Trik orang ini untuk menekan bagian bawah kotak benar-benar tidak biasa. Bahkan dia sepertinya merasa sedikit tidak berdaya untuk sesaat, dan ketika pikirannya jatuh, wajah Sentu mengerikan, dan dia berteriak dengan marah. Qi menyembur keluar dan berubah menjadi telapak tangan raksasa emas berukuran beberapa kaki, dan menghancurkan naga ungu itu dengan momentum menghancurkan Gulaxiu. Hei, itu hilang. Kaisar Qi sumber di tubuhnya hampir habis. Sentu menyaksikan naga ungu di depannya perlahan menghilang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yuan Tianmu dan anak itu tidak memiliki kekuatan, dan langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Yuan karunia Tianmu, serta tentara surgawi anak itu, semuanya akan menjadi miliknya. Adapun Li Yin, dia akan mati jika dia mati. Selama dia memiliki ini, tidak akan mudah untuk menjadi pemimpin geng di masa depan. Suara mendesing. Sebelum senyum di wajahnya menghilang, jimat kertas cian melesat seperti kilat dan menarik perhatian Sentu. Jimat kertas cian diukir dengan tekstur misterius. Pada saat ini, tekstur ini tampak terbakar. Garis besar pola esoteris. Ini, melihat jimat kertas cian, Sentu mengerutkan kening, dan kemudian wajahnya berubah liar, nafas kematian yang berasal darinya membuatnya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Meletus, ekspresi Yuan Tianmu sedingin es, dan dia samar-samar meludahkan sepatah kata pun. Saat berikutnya, jimat kertas cian mengeluarkan kilau yang indah. Sebelum Sentu bisa melakukan serangan balik, itu meledak dengan keras, seperti guntur di tanah, dan langit penuh debu, dan bumi seperti pecah pada umumnya. Kaki Xiaoyan goyah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Melihat asap mesiu tidak jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Pukulan ini lebih baik daripada penguasa guntur bafang yang dia luncurkan dengan seluruh kekuatannya. Bunuh mereka dan segera pergi dari sini. Tim penyelamat mereka akan segera datang. Kita tidak bisa menangani orang-orang itu dalam situasi kita saat ini. Yuan Tianmu melirik Xiaoyan dengan tatapan rumit, menghela nafas dan berkata, tetapi ada sedikit penyesalan di hatinya, bahwa jimat kertas cian digunakan begitu cepat, sayang untuk memikirkannya, mengandalkan kepala Sentu, itu sayang juga. Ketahuilah jika Anda bisa mendapatkannya. Mendengar ini, Xiaoyan melirik Yuan Tianmu, dan tidak bisa menahan tawa. Tanpa berbicara, dia melemparkan pil ke arah Yuan Tianmu dengan jentikan jari, dan kemudian berjalan menuju Li Yin. Kepala orang ini diambil sendiri. Menangkap pil obat yang dilemparkan oleh Xiaoyan, Yuan Tianmu mengerutkan kening, tapi tetap menelannya. Ketika pil obat masuk ke perutnya, Yuan Tianmu merasakan sumber Kaisar Qi di tubuhnya, dan beberapa luka di tubuhnya perlahan mulai sembuh. Yuan Tianmu terdiam, melihat tempat setelah ledakan, sosok Sentu jatuh dengan lemah, dan tidak ada nafas. Xiaoyan, setelah tiba di Yunluo Cholege, aku akan melamar para tetua untuk mengizinkanmu memasuki alam lembah. Dengan kekuatanmu, kamu harus memenuhi syarat. Setelah memenggal kepala Sentu, Yuan Tianmu memandang Xiaoyan tidak jauh dari sana, dan tiba-tiba berkata ringan. Lembah Tengah. Xiaoyan bangkit dan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pergi dari sini dulu, saya akan memperkenalkan Anda pada situasi di lembah kerajaan tengah. Dengan bergabung, Anda bisa mendapatkan tingkat kultivasi terbesar. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, Yuan Tianmu mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan juga mengangguk dan melihat sekeliling. Halaman yang semula indah sekarang benar-benar hancur. Tanah ditutupi dengan kerikil dan puing-puing, dan air danau yang jernih juga penuh dengan batu. Pergilah. Xiaoyan tidak ragu sama sekali. Meskipun tubuhnya sangat kesakitan, dia meminum pil, dan sumber Kaisar Qi lahir di tubuhnya. Ketika dia pergi, Yuan Tianmu menyingkirkan ujung sisik naga dan menatap Xiaoyan dengan mata yang rumit sekilas, itu juga mengikuti. Setelah sekitar waktu yang lama, beberapa sosok bergegas, dan pemandangan itu penuh dengan reruntuhan. Tidak ada gerakan, tuan kedua dapat membunuh pelaku di masa depan. Tanpa memperhatikan jejak napas, orang yang memimpin memberikan senyum muram. Kekuatan Sentu adalah yang kedua setelah pemimpin geng dalam kelompok Changri. Bahkan seorang kaisar biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam beberapa malam, dia seharusnya membunuhnya sepenuhnya. Pria parubaya di samping sedikit mengernyit ketika dia melihat ini, dan berkata pada dirinya sendiri, pertempuran ini sangat sengit. Apakah kekuatan penyusup benar-benar hanya pada tingkat roh kaisar? Itu bukan Kaisar Ling. Dikatakan bahwa ada juga seorang pria dari Yunluo Cholege.
Ketika Lord Sentu mendengar bahwa itu adalah Yun Luo Cholege, dia tidak sabar untuk berlari, tetapi mengapa dia tidak bisa bernapas? Orang terakhir mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kepalanya, melihat reruntuhan di depannya dan tidak bisa tidak merenung. Masuk dan lihatlah. Pria berkepala itu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan mereka bertiga bergerak dengan kasar. Tuan kedua, Tuan Li, memasuki reruntuhan, sebelum mereka bertiga memulai pencarian mereka menemukan tubuh Sentu dan Li Yin. Wajah keduanya pucat dalam sekejap, dan mereka melihat pemandangan dengan tidak percaya. Meskipun kepala keduanya hilang, sangat mudah untuk mengetahui dari pakaian mereka. Siapa itu? Satu orang bisa mengurus Tuan kedua dan Tuan Li. Mungkinkah Mu Yuyang? Memikirkan nama ini secara bersamaan, wajah mereka bertiga menjadi pucat seketika, nama ini telah menjadi mimpi buruk di hati anggota geng mereka. Tidak, metode pembunuhan Mu Yuyang tidak akan begitu kejam, seharusnya. Lin Dao. Sambil menggelengkan kepalanya, salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan menyangkal ide yang baru saja muncul, lalu wajahnya menjadi pahit, dia membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa, apakah itu Mu Yuyang atau Lin Dao, hanya mengandalkan pada mereka kemampuan untuk bertarung. Orang itu, hanya beberapa hari setelah pelatihan berakhir, mengapa dia keluar lagi? Mulut beberapa orang pahit, dan kaki mereka sedikit gemetar, kemarahan aslinya sedikit mereda karena mereka memikirkan nama kedua orang ini. Gu Zongji adalah siswa tingkat pertama paling elit di Akademi Yun Luo. Jumlah siswa di setiap kelas tidak lebih dari 10. 10 orang ini adalah yang paling kuat di halaman dalam tahun itu. Petik 2. Di hutan pegunungan tidak jauh dari kota Changri, Yuan Tianmu duduk di atas batu dan perlahan membuka mulutnya sambil melihat ibu kota kacau yang ramai di bawah, matanya serius, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Yan duduk di atas sebongkah batu biru tidak jauh dari sana, menatap Yuan Tianmu dengan tenang, tapi sebagian besar pikirannya tertuju pada tubuh Xiao Ao. Kampus mengadakan pertemuan masuk setiap 3 tahun. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di daftar Tenglong di halaman dalam dapat berpartisipasi. Akhirnya, 2 orang dipilih. Keduanya akan bersaing selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, yang memenuhi syarat hanya dengan begitu Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki alam tengah lembah. Petik 2. Yuan Tianmu bangkit, meluruskan jubah putihnya yang berantakan, matanya melebar, dan kemudian perlahan menatap Xiao Yan, melihat Xiao Yan menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, mata Yuan Tianmu sedikit menyipit, dan melanjutkan, para siswa di alam lembah, bukan. Anda tidak dapat membayangkan sumber daya pelatihan yang Anda dapatkan, tetapi, menurut kesan saya, tidak ada orang seperti itu di daftar Tenglong di halaman dalam. Petik 2. Mengatakan itu, aura Yuan Tianmu tiba-tiba naik ke langit dan bergerak, menyebabkan batu-batu besar di sekitarnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi abu terbang. Xiao Yan sedang berbicara dengan pikiran Xiao Ao, dan ketika dia melihat perubahan mendadak Yuan Tianmu, Xiao Yan menyipitkan matanya dengan ringan, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menghadap tatapan dingin Yuan Tianmu. Siapa kamu? Wajah Yuan Tianmu tanpa ekspresi, dan dia hanya berdiri di sana. Xiao Yan sudah merasakan aura yang tidak kalah dengan semburan Li Yin. Hai, Xiao Yan tersenyum ringan, berdiri dengan tenang, menatap Yuan Tianmu, dan berkata, aku berkata, Akademi Yun Luo, Xiao Yan. Yuan Tianmu tidak berbicara, tangan kanannya perlahan terulur ke depan, telapak tangannya kosong, dan cahaya aura tiba-tiba muncul, dan ujung sisik naga muncul di tangannya. Ujung tombak menunjuk ke tanah, mata Yuan Tianmu dingin, dan dia berkata perlahan, saya tidak bercanda, siswa Akademi Yun Luo di tengah lembah keluar untuk mengalami, rencana perjalanan akan dirahasiakan, semuanya di kota yang kacau adalah musuh, jangan katakan yang sebenarnya, aku membunuhmu di sini, dan itu bisa dimengerti. Benar-benar mendominasi. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sama sekali tidak menolak peraturan Yun Luo Cholege. Ketika para siswa dari alam lembah keluar, itu berarti mereka adalah musuh dari seluruh kota yang kacau dan menempatkan diri mereka di dalamnya, situasi di mana mereka tidak menyadarinya, pasti akan jauh lebih mudah. Yuan Tianmu melirik Xiao Yan dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, ekspresinya tetap tidak bergerak, tetapi aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Tidak sepenuhnya benar untuk mengatakan bahwa itu adalah murid Akademi Yun Luo, karena sampai sekarang, aku bahkan belum melangkah ke pintu akademi. Xiao Yan menghela nafas dan sedikit merenung. Dengan jentikan jarinya, dia memegang sebuah gulungan di tangannya. Itu adalah gulungan yang diberikan Penatua Fang kepadanya ketika dia pertama kali tiba di dunia besar. Aku juga lupa mengembalikannya, dan sekarang kebetulan menjadi voucher. Gulir percobaan. Melihat gulungan yang dilemparkan oleh Xiao Yan, Yuan Tianmu menyipitkan matanya dan mengenalinya secara sekilas. Gulungan ini terkoyak ketika dia bergabung dengan akademi, dan dia akhirnya harus menyelesaikan 8 cobaan yang mulia.
Tidak heran, ternyata saya baru saja tiba di sini setelah menyelesaikan persidangan. Ekspresi Yuan Tianmu juga melunak saat ini. Memegang bulungan yang dia lempar, dia tiba-tiba memiliki secercah harapan di hatinya. Dalam persidangan sebelumnya, 8 sinar kecemerlangan ditembakkan. Orang ini bernama Xiao Yan, tetapi kekuatan roh kaisar ini sudah sangat tirani, dan jika Anda memikirkannya, setidaknya ada 7 kecemerlangan. Memikirkan hal itu, Yuan Tianmu memasukkan ujung sisik naga ke tanah dan merobek gulungan itu secara langsung. Dalam sekejap, tembakan kecemerlangan melesat keluar dari gulungan itu. 1-2, Yuan Tianmu melihat bidikan cemerlang dari gulungan itu, dan ekspresi kusam di wajahnya akhirnya menjadi sedikit tergerak. 8-9, 10, pangkat suci, percobaan. Yuan Tianmu memegang gulungan itu, ekspresi wajahnya sangat indah, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa ke langit, dan butuh waktu lama sebelum dia berhenti tertawa. Mu Yuyang, apakah kamu akhirnya menyambut lawan? Setelah bertahun-tahun, ada penguji tingkat suci lainnya, dan orang-orang tua di akademi tidak memberitahu kami. Menutup gulungan itu, Yuan Tianmu memandang Xiao Yan, dengan senyum di wajahnya tetapi tidak senyum di wajahnya, tatapannya ke arah Xiao Yan jauh lebih tenang, tidak heran dengan kekuatan seperti itu benar-benar tidak mempermalukan gelar seorang penguji tingkat suci, setidaknya dibandingkan dengan saya saat itu, tidak kurang, tetapi dibandingkan dengan Mu Yuyang pada periode yang sama. Petik 2. Yuan Tianmu terkekeh dan mengeluarkan ujung sisik naga yang telah dimasukkan ke tanah. Dengan genggaman telapak tangannya, itu sudah ada di cincin pengumpul, dan baru kemudian dia perlahan berkata, kekuatanmu sangat buruk. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika mendengar ini, dan menatap Yuan Tianmu, siapa Mu Yuyang ini? Mu Yuyang memasuki akademi setahun lebih awal dariku. Ketika aku memasuki akademi, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di peringkat Tenglong di halaman dalam, dan kemudian dalam kompetisi 1 tahun untuk tempat di tengah lembah, lawannya hanya setelah bertahan selama sebulan, dia secara sukarela mengakui kekalahan. Petik 2. Hanya 1 tahun setelah memasuki alam lembah, Mu Yuyang mengalahkan banyak pembangkit tenaga listrik di depan dan mencapai tempat ketiga. Setelah 1 tahun lagi, Mu Yuyang menjadi orang nomor 1 di alam lembah. Sudah 10 tahun, dan gelar nomor 1 ini tidak pernah diambil oleh orang lain. Ketika Yuan Tianmu mengatakan ini, dia juga menggelengkan kepalanya, penuh dengan desahan. Pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia juga terkejut dengan kekuatan Mu Yuyang. Setelah hanya 2 tahun di lembah, dia mengalahkan semua yang kuat untuk mencapai puncak. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. 3 tahun kemudian, saya memasuki alam tengah lembah. Pada tahun yang sama, ada orang lain, Lin Dao. Berbicara tentang masa lalu, Yuan Tianmu tampak serius. Ketika dia menyebut nama Lin Dao, dia juga menggelengkan kepalanya. Dia juga orang yang memasuki lembah pada saat yang sama. Orang ini sudah jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya dapat memasuki 1 orang di alam lembah tengah setiap 3 tahun? Mendengar nama Lin Dao, hati Xiao Yan tergerak, dan dia penasaran. Dikatakan 1, tetapi ada pengecualian. Dalam setiap kompetisi antara 2 orang, jika mereka berdua berhasil menyelesaikan kompetisi setelah 1 tahun, maka setelah evaluasi para tetua, keduanya dapat masuk. Agak konyol untuk mengatakannya. Saat itu, saya jauh lebih kuat dari Lin Dao di halaman dalam. Dalam kompetisi terakhir, para tetua hanya menyukai kemauan dan momentumnya yang ulet, dan dengan enggan membiarkannya memasuki lembah tengah. Realem, tanpa diduga, orang ini telah melompat ke gerbang naga, dan hanya dalam 2 tahun, dia telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai, bahkan Mu Yuyang, saya khawatir dia tidak ingin memprovokasi dia dengan mudah. Karena itu, Yuan Tianmu menertawakan dirinya sendiri, dan ekspresinya menjadi sangat gelap. Xiao Yan terdiam ketika mendengar kata-kata itu, Lin Dao memang orang yang ajaib. Setelah 1 tahun lagi, karena hubungan khusus antara Yun Luo Cholege dan Xiao Clan, Yun Luo Cholege secara khusus memberi Xiao Clan tempat untuk memasuki lembah realem. Pada saat itu, Xiao Yi masuk, dan dia dengan mudah mengalahkan Tenglong Ranking oleh sendiri. 3 pembangkit tenaga listrik teratas memasuki alam tengah lembah dengan persetujuan semua tetua, dan 4 tahun kemudian, mereka menjadi 3 pusat kekuatan teratas di alam tengah lembah. Suara Yuan Tianmu berat, berbicara tentang kekuatan 3 besar di alam lembah, ketiga orang ini semuanya jenius, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penjahat. Jika itu masalahnya, maka dengan kekuatan di bawah ini, saya khawatir saya tidak bisa memasuki alam tengah lembah. Setelah mendengarkan kata-kata Yuan Tianmu, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit, kekuatan orang-orang ini tidak terbatas, dan dengan kekuatannya saat ini, mungkin sulit baginya untuk masuk. Kamu adalah penguji tingkat suci. Jika tidak ada kecelakaan, kamu harus memasuki lembah di masa depan. Mu Yuyang akan pergi dalam waktu sekitar 2 tahun.
Pada saat itu, kamu, seorang penguji tingkat suci, harus mengambil alih komando. Tanggung jawab keseluruhan, kali ini, Mu Yuyang telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Yuan Tianmu tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, meskipun saya tidak seperti tiga teratas di lembah, saya terkenal di seluruh ibu kota yang kacau, tetapi mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati saran yang diberikan kepada para tetua. Setelah mengatakan itu, Yuan Tianmu melompat dan tersapu ke dasar gunung, dan suara itu juga terdengar di telinga Xiao Yan, ayo pergi ke Yunluo Cholege, saya ingin bertanya kepada orang-orang tua itu, siapa yang keluar? Ujian suci, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Mendengar suara Yuan Tianmu yang sedikit tersenyum, Xiao Yan juga sedikit tersenyum, dan ketika dia bergerak, dia mengikuti dengan cermat, memikirkan untuk bertemu dengan para jenius ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Di pusat kota Chaos, di hutan hijau yang luas, Universitas Yunluo terletak di sini. Tidak peduli seberapa kacau ibu kota yang kacau, lingkungan Yunluo Cholege damai. Tidak ada satu atau kekuatan apapun yang berani menyebarkan perang ke tempat ini, bukan hanya karena kekuatan Yunluo Cholege, tetapi juga karena Akademi Yunluo Cholege lama. Ratusan tahun yang lalu, ada beberapa kekuatan besar di ibu kota kacau yang berjuang untuk sumber daya budidaya Yunluo Cholege, dan mereka bersatu untuk menyerang Yunluo. Ada hampir 10 kaisar dalam koalisi, dan lusinan kaisar. Orang-orang, kekuatan yang sangat besar memasuki Akademi Yunluo jauh-jauh, tetapi sebelum mereka memasuki halaman luar, mereka dibombardir oleh formasi besar di luar halaman, dan hampir semua orang di bawah kaisar meninggal. Setelah memasuki halaman, mimpi buruk nyata terjadi. Hampir 100 penatua dikirim bersama, dan pelaku masa depan melarikan diri karena malu. Setelah beberapa hari, dekan misterius tiba-tiba muncul di ibu kota yang kacau. Tangan menyapu semua makhluk hidup, dan menyeka mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki para pelanggar hari itu, dan mengatakan bahwa seluruh ibu kota yang kacau, yang berani melakukan Yunluo, akan dibunuh tanpa ampun. Begitu komentar yang mendominasi dan menakjubkan seperti itu keluar, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi itu tetap diam dan tidak berani maju untuk memprovokasi mereka. Akibatnya, status terpisah Yunluo Cholege di ibu kota kekacauan didirikan. Langsung berpuluh-puluh mil ke dalam hutan adalah ruang lingkup Yunluo Cholege, dan seseorang secara alami akan membawamu ke sana. Setelah berlari selama sekitar setengah hari, Xiao Yan dan Yuan Tianmu datang ke pusat kota kekacauan, dan di depan mereka ada hutan hijau tanpa batas. Saudara Lao Yuan ada di sini. Xiao Yan juga dengan tulus membungkukkan tangannya kepada Yuan Tianmu saat ini. Yang terakhir juga memperkenalkan Yunluo Cholege secara rinci kepadanya saat dia berada di jalan. Sebagai Yuan Tianmu, dia pasti tahu lebih baik daripada Zukun dan Bu. Yuan Duo memiliki lebih banyak lagi, dan ini juga telah memperluas wawasan Xiao Yan. Saya tidak bisa berbicara tentang kerja keras. Ngomong-ngomong, sejauh yang saya tahu, akan ada paling lama 1 tahun, dan kompetisi untuk memasuki lembah akan dimulai. Ketika saatnya tiba, beberapa dari kita akan keluar untuk melihatnya. Saya pikir mereka akan sangat tertarik untuk menontonnya. Kekuatan generasi baru penguji tingkat suci, jangan mengecewakan kita. Yuan Tianmu tersenyum ringan ketika mendengar ini, melirik Xiao Yan, dan ketika dia bergerak, dia menyapu ke arah lain. Setelah berjalan sebentar, dia mengeluarkan token, dan ruang itu beriak. Sosok Tianmu tiba-tiba menghilang. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Xiao Yan melihat hutan tak berujung di depannya. Rasa kegembiraan yang tak ada habisnya melonjak di hatinya. Pemikiran bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan saat ini. Suner, Cailin, ini aku datang. Di laut hutan yang tak terbatas, Xiao Yan berlari sendirian, berlari di hutan. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Xiao Yan dengan cepat merasakan tekanan tak terlihat yang menembus hutan. Memikirkannya, ini seharusnya melindungi Yunluo. Barisan besar perguruan tinggi. Setelah berlari sebentar, Xiao Yan mengangkat matanya dan melihatnya. Di ujung matanya, sebuah halaman besar dan megah berdiri di kedalaman hutan. Pada pandangan pertama, pikirannya tampak kecanduan. Perguruan tinggi Yunluo. Xiao Yan mengedipkan matanya, menenangkan kegembiraannya, merenung sejenak, dan kemudian menemukan sebuah batu besar duduk bersila. Dia akan memasuki akademi. Ketika berbicara dengan Yuan Tianmu sebelumnya, Xiao Yan juga berkomunikasi dengan Xiao Ao untuk sementara waktu, dan cedera di tubuh yang terakhir telah sedikit mereda. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Xiao Yan tenggelam dalam tubuhnya, dan bertanya dengan hati-hati pada Xiao Ao, roh yang terakhir tidak seaktif sebelumnya, meringkuk di dian, lesu. Mendengar suara Xiao Yan, Xiao Ao membuka matanya yang sedikit menyipit, mengangkat kepalanya dan melirik, dan bergumam, ini lebih baik dari sebelumnya, tapi aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, luka Xiao Ao di tubuhnya, dia sendiri tidak mengerti, penyakit tersembunyi semacam ini juga yang paling merepotkan.
Mengambil sepotong kulit telur, Xiao Ao bergumam sambil mengunyah, meskipun saya tidak merasakan sakit di tubuh saya, tapi saya tidak tahu mengapa, saya tidak memiliki kekuatan di seluruh tubuh saya. Menelan kulit telur di mulutnya, Xiao Ao mengangkat kepalanya, Kaisar Yan melilit tubuhnya menghilang, pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia sudah merasa bahwa dia bisa mengendalikan Kaisar Yan. Bagaimana? Menempatkan pikirannya pada Xiao Ao lagi, nada suara Xiao Yan penuh dengan urgensi. Xiao Ao cemberut dan menggelengkan kepalanya, kilatan bermartabat melintas di matanya yang besar, dan perlahan berkata, saya tidak yakin, kemungkinan besar sumbernya telah terluka, dan sekarang saya tidak berdaya, dan saya tidak punya perasaan lain, kamu jangan khawatir. Setelah jeda, Xiao Ao merenung sejenak dan kemudian berkata, saya kira situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Saya akan mengenang beberapa hari terakhir, mungkin saya akan menemukan sesuatu. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Ao, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dengan kekuatannya saat ini, Xiao Ao benar-benar tidak bisa membantunya sama sekali. Suara mendesing. Tiba-tiba, Xiao Yan mengerutkan kening, pikirannya pergi dan keluar dari tubuhnya, matanya tiba-tiba terbuka, dia melompat, dan dia jauh dari tempat dia duduk bersila sebelumnya. Saat berikutnya, beberapa sosok bergegas keluar dari hutan. Sosok muncul, 4 pria dan 1 wanita, 5 orang mengenakan pakaian yang sama, pria muda yang memimpin dengan alis yang indah, memegang pedang panjang Qian, menatap Xiao Yan dengan mata dingin. Siapa kamu? Pemuda terkemuka menatap Xiao Yan dengan waspada, pedang panjang di tangannya sedikit berdengung, dan sepertinya pukulan tajam akan diberikan kapan saja. 4 orang di belakangnya juga menatap Xiao Yan dengan ekspresi serius, napas mereka berfluktuasi di seluruh tubuh mereka, jelas siap untuk bertempur. Xiao Yan menatap matanya dan melihat ekspresi semua orang, dia sedikit mengangguk dan berkata, kamu dari Akademi Yunluo. Ekspresi pria terkemuka membeku ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan dingin, kami adalah tim eksekusi Yunluo Chollege. Kami merasakan ketika Anda pertama kali masuk ke sini. Anda tidak memiliki sertifikat identitas seorang mahasiswa Yunluo Chollege pada Anda. Apa tujuan datang ke sini? Ide pribadi. Xiao Yan tertegun sejenak, lalu mengangguk ringan, berpikir sejenak, mengeluarkan gulungan yang dia tunjukkan kepada Yuan Tianmu sebelumnya, dan menyeringai, benda itu benar-benar tidak ada, ini harus bisa membuktikannya. Pemuda itu memusatkan pandangannya, meraih gulungan yang dilemparkan oleh Xiao Yan, melihatnya dengan cermat, lalu mengangkat kepalanya, matanya penuh keraguan, dia melirik Xiao Yan, dan pria itu menyerahkan gulungan itu kepada 4 orang di belakangnya. Setelah melihat lebih dekat, mereka semua menggelengkan kepala dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memegang gulungan itu di tangannya dengan keras, dan berkata dengan dingin, ambil itu, dan serahkan kepada kapten untuk menghakimi. Mendengar ini, ekspresi tersenyum Xiao Yan tiba-tiba mengembun, dan tepat saat dia akan berbicara, 4 orang di belakang pemuda itu muncul dan berteriak dengan keras. Xiao Yan mengerutkan kening, dia akan bertarung. Dia menyadari bahwa beberapa dari mereka hanya pada tingkat Kaisar Roh. Setelah memikirkannya, sumber Kaisar Qi yang beredar di tubuhnya telah tenang. Kekuatan orang-orang ini sangat kuat, lemah, para siswa di halaman luar atau dalam diperkirakan telah dirawat di rumah sakit untuk waktu yang singkat, tidak seperti orang tua seperti Yuan Tianmu yang mengenali gulungan percobaan semacam ini. Ketika saya berbicara dengan Zhu Kun sebelumnya, saya juga mendengar dari yang terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, mahasiswa baru yang dirawat di rumah sakit telah berhenti mengambil apa yang disebut uji coba gulir percobaan. Adalah normal bagi orang-orang kecil ini untuk tidak saling mengenal. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi melawan, dan membiarkan beberapa orang diikat dengan tali khusus. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana cara bertemu dengan para tetua Universitas Yunluo. Dengan orang-orang ini, kesempatan untuk bertemu pasti akan sangat bagus pada banyak. Selain itu, kekuatan orang-orang ini hanya pada tingkat roh kaisar, jika orang-orang ini ingin merugikan diri mereka sendiri, akan terlalu naif untuk menjebak diri mereka sendiri dengan tali prajurit roh junior seperti itu. Bahwa dia menemui kapten, dengan mudah menjebak Xiao Yan, pemuda terkemuka itu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan beberapa orang segera mengawal Xiao Yan dan berjalan ke depan. Namun, kekuatan Kaisar Ling berani menyerang Yunluo Chollege. Seorang pemuda berambut pendek berjalan di samping Xiao Yan menatap Xiao Yan dengan dingin dan tidak bisa menahan cibiran. Xiao Yan melirik yang pertama dengan ringan, tersenyum pahit, merenung, dan tiba-tiba menoleh ke pemuda di sampingnya dan berkata, kamu adalah siswa Akademi Yunluo, kan? Pernahkah kamu mendengar tentang itu? Penatua Fang. Penatua Fang, ada begitu banyak tetua bermarga Fang di kampus, siapa yang tahu siapa yang kamu bicarakan? Sebelum pria muda terkemuka itu berbicara, satu-satunya wanita di antara kelimanya mendengus pelan. Juga, mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengambil kekasaran wanita itu ke dalam hati.
Sebagai pria yang kuat, dia secara alami tidak akan menyimpan dendam terhadap ketergesaan orang-orang kecil ini. Lalu apakah kamu mengenal Zukun, atau Gu Yuan? Setelah merenung sebentar, Xiaoyan terkekeh ringan dan bertanya lagi. Pemuda terkemuka itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata tanpa ekspresi, tentu saja tahu, senior Zukun dan senior Gu Yuan, mereka adalah tokoh legendaris akademi, mereka sudah menjadi 50 pembangkit tenaga listrik teratas di Tenglong Ranking, tapi aku memperingatkanmu, kamu masuk tanpa izin ke hutan Yunluo, bahkan mereka tidak bisa memohon untukmu. Mendengar nada dingin pemuda itu, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dia bahkan tidak berpikir untuk meminta mereka memohon padanya. Xiaoyan segera menghela nafas dan berhenti berbicara, membiarkan beberapa orang bergegas menuju kedalaman hutan bersamanya. Xiaoyan memberitahu saya bahwa dia pergi ke Chang Rizong untuk menyerang, dan sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi. Di pintu masuk Universitas Yunluo, Gu Yuan dan Zukun menunggu dengan cemas. Mereka baru saja kembali ke sini dari sisi lain hutan bersama para siswa percobaan, dan mereka semua tahu tentang Xiaoyan. Setelah mendengar keberadaan Xiaoyan, dia hampir kabur di tempat. Jika Anda meminta saya untuk memberitahu Anda apa yang baik tentang Anda, tidakkah Anda akan menghentikannya? Dengan karakter Xiaoyan, Go Chang Rizong pasti tidak hanya akan membunuh beberapa bajingan. Dalam kasus terjerat oleh kaisar atau kaisar, jika ada 3 kekuatan dan 2 kelemahan, saya akan melihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada Cailin dan Suner. Wajah Zukun muram, dan dia terus memarahi Gu Yuan di sampingnya. Gu Yuan juga mengerutkan kening saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Zukun, dia sedikit khawatir, dan dia terus berjalan di tempat dengan ekspresi serius. Kemana Jin Wei pergi? Zukun kehilangan kesabarannya pada Gu Yuan untuk sementara waktu, melihat sekeliling, dan bertanya dengan sedikit kesal tentang para siswa yang berpatroli tidak jauh. Laporkan kedua senior. Sebelumnya, senior Jin Wei menemukan bahwa fluktuasi formasi salah. Seorang penyusup masuk dan pergi untuk memeriksanya dengan beberapa senior. Siswa itu buru-buru menjawab, pengacau. Zukun mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, melambaikan lengan bajunya dan berhenti berbicara. Orang ini adalah yang paling aktif dalam menangani hal semacam ini di depan para tetua. Tunggu sedikit lebih lama. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan bertanya kepada para tetua. Xiaoyan adalah penguji tingkat bijak, dan mereka tidak boleh membiarkannya pergi. Gu Yuan ragu-ragu sejenak, lalu menatap Zukun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Zukun mendengar ini, dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Ini baik. Di pintu masuk Universitas Yunluo, ada ruang terbuka yang besar. Melihat ke depan, ini adalah ruang terbuka yang tak berujung, tetapi dari luar, itu adalah akademi yang tidak dapat dijangkau tidak peduli bagaimana Anda berjalan. Ini adalah keajaiban formasi. Di ruang terbuka saat ini, Zukun dan Gu Yuan berdiri dengan cemas. Di belakang mereka, ada puluhan siswa yang bertugas. Sebagian besar siswa ini adalah mahasiswa baru yang baru saja memasuki halaman dalam, dan kekuatan mereka hampir mencapai tingkat kaisar. Semangat Gu Yuan dan Zukun, 2 pembangkit tenaga listrik veteran di halaman dalam, tanpa sadar memancarkan gelombang kekaguman. Laporkan Kapten, tim Jin Wei mengawal penjajah untuk datang. Ketika keduanya cemas seperti semut di hotpot, seorang siswa yang bertugas dengan cepat memasuki formasi dan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras kepada seorang pria muda yang acuh tak acuh di pintu masuk. Nama pemuda itu adalah Zhuang He, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 21 di daftar Tenglong di halaman dalam. Dia jauh lebih tinggi dari Gu Yuan dan Zukun, dan identitasnya adalah anggota Departemen Eksekusi Universitas Yunluo. Kapten, kekuatannya tidak kecil. Setelah mendengarkan laporan dari bawahannya, Zhuang He tiba-tiba bangkit, melirik Gu Yuan dan Zukun, dan berkata dengan senyum tipis, kalian berdua kembali dulu, ini juga tempat dengan pengawasan ketat, keduanya dari Anda telah berdiri di sini, tampaknya beberapa saudara menghalangi penegakan hukum. Ketika Zukun mendengar kata-kata itu, urat biru tiba-tiba meledak di dahinya, dan dia akan berbicara ketika Gu Yuan mengangkat tangannya dan berbisik, lupakan saja, jangan temui mereka, sekelompok badut melompat di atas balok, tidak pantas untuk marah. Meskipun peringkat Zhuang He lebih tinggi dari mereka berdua, dengan kekuatan Gu Yuan dan Zukun, tidak sulit untuk mengalahkan Zhuang He. Bagaimanapun, peringkat ini di peringkat sebulan sebelum meninggalkan alam roh ilusi, kekuatan dari keduanya telah meningkat lebih dari sedikit. Ketika Zukun mendengar ini, dia menatap Zhuang He dengan dingin, berhenti berbicara, dan menatap Gu Yuan, dan keduanya berbalik dan pergi. Melirik ke belakang mereka berdua, Zhuang He mencibir, dan segera memikirkan keindahan Suner dan Cailin di benaknya, dan dia tidak bisa menelan seteguk air liur setahun kemudian, dengan kekuatan di belakang dia pasti akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam tengah lembah. Pada saat itu, dengan status transendennya sebagai siswa di alam tengah lembah,
kedua wanita cantik itu tidak akan patuh datang ke pelukannya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, Zhuang He segera melihat ke depan, udara yang tidak jauh menggeliat, dan saat berikutnya, Jin Wei dan yang lainnya muncul lebih dulu, dan di belakangnya ada seorang pemuda berjubah hitam yang terjebak dengan kuat, dengan tali. Sungguh formasi yang kuat, Xiaoyan hanya merasakan kilatan di depan matanya. Ketika dia kembali sadar, dunia baru telah muncul di depannya. Tidak jauh, sebuah universitas yang megah dan besar berdiri seperti gunung raksasa untuk segala usia. Darah tiba-tiba bersemangat. Tidak jauh di depan mereka, puluhan siswa berseragam menunggu dengan sungguh-sungguh, seorang pemuda tinggi berambut ungu dengan jubah merah menatapnya dengan acuh tak acuh. Kapten, penyusup telah tiba, tolong tangani. Membawa Xiaoyan ke Zhuang He, pemuda terkemuka Jin Wei berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, Zhuang He melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh, matanya berbinar, lalu dia tersenyum menghina, dan berkata dengan bangga dengan tangan terlipat, beraninya seorang kaisar kecil berani masuk tanpa izin ke hutan Yunluo. Kamu sangat berani, ya. Xiaoyan mendongak, wajah Zhuang He dingin, alisnya penuh kesombongan, dan matanya penuh penghinaan. Tidak melanggar, Xiaoyan merasa tidak senang saat melihat ini, dan berkata dengan dingin, dengan nada marah yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Keras, ada cara untuk membuatmu berbicara. Zhuang He tidak kesal ketika mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, turun dulu dan tunggu kapten untuk menilai dia secara pribadi. Mendengar ini, Jin Wei ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan gulungan percobaan Xiaoyan. Orang ini mengatakan bahwa gulungan ini dapat membuktikan identitasnya. Kami telah berada di akademi untuk waktu yang singkat, dan kami tidak tahu ini, tolong ambil melihatnya. Zhuang He melirik secara acak, mengangkat tangannya, menjatuhkan gulungan di tangan Jin Wei ke tanah, dan berkata dengan ringan, Jin Wei, kamu juga seorang murid elit dari halaman dalam, kamu lupa segalanya di kota Chaos. Apakah kamu mudah tertipu? Jin Wei mengerutkan kening setelah mendengar ini, melirik Xiaoyan yang diam, dan buru-buru menjawab. Aku berkata, gulungan itu, kamu harus melihat lebih dekat, aku ingin melihat. Melihat ini, Xiaoyan menghela nafas tak berdaya, dan hendak berbicara ketika Zhuang He memotongnya. Sejak 100 tahun yang lalu, Yunluo College telah menetapkan aturan dan akan benar-benar menghukum penyusup. Mendengar ini, Xiaoyan mengangkat bahu, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah, gulungan yang jatuh di tanah tiba-tiba melompat ke udara, Xiaoyan bergerak, dan gulungan itu jatuh dengan mantap di bahunya tanpa goyang. Terserah, bawa saja aku menemui orang tuamu. Melihat Zhuang He yang arogan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak tahu apa yang membuat orang ini begitu sombong. Itu hanya roh kaisar, tidak perlu merepotkan para tetua. Mendengar ini, Zhuang He mencibir dan akan terus mengacungkan jarinya ketika dia mendengar dua seruan tiba-tiba datang dari belakangnya. Xiaoyan, Xiaoyan. Begitu suara itu jatuh, Gu Yuan dan Zukun, yang sudah pergi, bergegas dengan kegembiraan di wajah mereka. Ketika mereka melihat Xiaoyan terjebak oleh tali, wajah mereka mandek, dan kemudian mereka berdua memelototi Zhuang He, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Zhuang He mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Gu Yuan, Zukun, apa maksudmu? Zukun memelototi Zhuang He, lalu memandang Jin Wei dan yang lainnya, hampir mengaum, apa yang masih kamu lakukan, mengapa kamu tidak segera melepaskannya? Zhuang He mendengus dingin dan berteriak dengan marah, aku mengerti siapa yang berani. Begitu kata-kata itu keluar, Jin Wei dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang Zukun dan Zhuang He. Keduanya marah dan tidak tahu harus mendengarkan siapa. Gu Yuan pulih dari amarahnya dan melirik Xiaoyan, yang tenang dan bahkan memiliki senyum di sudut mulutnya. Mengambil napas dalam-dalam, Gu Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya, menyela tatapan Zukun dan Zhuang He yang saling melotot, dan kemudian mengambil gulungan percobaan dari bahu Xiaoyan. Saat berikutnya, di depan mata semua orang, Gu Yuan langsung gulungan itu jatuh ke wajah Zhuang He. Buka mata anjingmu dan lihat apa yang ada di gulungan ini. Zhuang He datang setahun lebih awal dari mereka, jadi dia lebih mengetahui gulungan percobaan daripada Jin Wei dan yang lainnya. Terkunci, gulungan itu tidak rata dan hanya mengenai wajah Zhuang He. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat ini. Dia melirik Gu Yuan dengan wajah dingin, dan tidak bisa tidak menyapanya di dalam hatinya. Kapten tim, Jin Wei dan yang lainnya tercengang, hampir tercengang. Mereka telah berada di tim eksekusi selama hampir 2 tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Terkunci, gulungan itu jatuh ke tanah lagi, dan ekspresi Zhuang He sangat dingin, dia tidak pernah dihina seperti ini selama bertahun-tahun. Gu Yuan, Zukun, tidakkah kamu ingin hidup? Nada suara Zhuang He seperti es, dan suara suram itu membuat Jin Wei dan yang lainnya gemetar, dan kaki mereka sedikit gemetar. Kaisar, mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia tetap tenang. Berani menghina tim eksekusi, bahkan jika aku membawamu ke sini, para tetua tidak akan mengatakan apa-apa.
Wajah Zuang He suram, matanya merah, kali ini wajahnya tidak cerah. Ses! Zuang He menembak tiba-tiba, secepat hembusan angin, hampir merobek udara. Mata Gu Yuan menyipit ketika dia melihat ini, dan dia akan memblokir ketika dia mendengar suara ledakan di belakangnya. Saat berikutnya, sosok Xiao Yan muncul di depannya. Dia menggenggam pergelangan tangan Zuang He dengan satu tangan, ekspresi Xiao Yan tidak lagi lucu seperti sebelumnya, dia melirik mantan dengan dingin, dan suara dingin perlahan keluar dari mulutnya. Berani menyentuh mereka berdua, percaya atau tidak, aku akan menghapusmu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.